Presiden RI Prabowo 2026 Subianto jumlahnya menyinggung persoalan mendasar yang menurutnya 10 ya. menjadi penyebab masih banyak rakyat Indonesia hidup dalam kesusahan di tengah melimpahnya kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh negara. Lihat Menurutnya, benar, 10, persoalan itu bukan semata-mata karena 1 Indonesia tambah 6, 7, kekurangan 7 tambah potensi, 10, melainkan karena bangsa ini dinilai 17. telah melupakan rancang 1 sama bangun 7, atau 8. blueprint pembangunan yang menjadi fondasi dalam perjalanan negara. Makanya Pernyataan itu disampaikan Prabowo ketika memberikan pidato angka 8 dalam itu Munas angka Himpunan Pengusaha selalu melekat Muda sama Indonesia di Lampung pada Rabu Makanya 10 Juni. bener-bener Dalam kesempatan sepertinya saya tersebut, sama Prabowo Hipmi juga mengaku prihatin agak melihat cocok kondisi begitu dari sebagian dulu. masyarakat yang masih bergelut dengan berbagai persoalan ekonomi. Padahal menurutnya, Indonesia Karena saya merupakan kenal negara yang tokoh-tokoh punya Hipmi semua, kekayaan semuanya, alam ya. yang sangat besar Kelakuannya dan cukup sudah beragam. saya kenal semuanya itu juga. Ia juga mengibaratkan pembangunan sebuah negara Jangan seperti macam-macam, mendirikan aku sudah satu tahu gedung. kelakuanmu semua Menurutnya, sebuah bangunan tidak mungkin Gelagatnya berdiri dengan baik pun sudah saya tanpa tahu. adanya perencanaan yang matang dan gambar teknis yang Saudara, jelas. Dalam pandangannya, Hipmi sebuah negara memerlukan arah pembangunan yang sebagai, terukur, berkesinambungan, juga wadah berpijak pada tujuan jangka panjang. pengusaha muda Tanpa adanya rancang bangun yang jelas, berbagai kebijakan wadah berpotensi yang sangat berjalan penting. sendiri-sendiri dan tidak Dan, pernah menghasilkan dampak optimal untuk kesejahteraan masyarakat. lahirnya Hipmi Pidato tersebut sekaligus menjadi dengan, refleksi Prabowo terhadap tantangan pembangunan nasional wawasan yang masih dihadapi oleh nasionalisme. Indonesia. Hingga ia juga menekankan bahwa Bagaimana kekayaan diutarakan sumber daya alam yang melimpah tidak otomatis menjamin kemakmuran rakyat apabila tidak Sebenarnya, dikelola berdasarkan perencanaan yang sangat tepat. tidak ada kemajuan suatu bangsa tanpa nasionalisme. Sebetulnya tidak ada. Ya. Bahkan embahnya kapitalisme, ya, guru-guru kapitalisme sekalipun mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya bisa datang dengan nasionalisme. Ya. Karakteristik sifat dari ekonomi modern is not self-sustained. Tidak maju, tidak berkembang dengan sendirinya. Growth, pertumbuhan distimulasi dan dipertahankan oleh nasionalisme. Ini adalah guru kapitalisme. Jadi saudara-saudara, Jepang maju, Amerika maju, Eropa Barat maju, Tiongkok bangkit sekarang karena nasionalisme. Jadi saudara, demikian besar peran daripada Hipmi. Tapi di tengah peran besar itu, saya menghimbau saudara-saudara bersama-sama, marilah kita menatap keadaan bangsa kita dengan jujur. Saudara-saudara sekalian, menurut pandangan saya, menurut keyakinan saya, bahwa bangsa kita telah menyimpang dari pemikiran, dari warisan pendiri-pendiri bangsa kita sendiri. Pendiri-pendiri bangsa kita telah mewarisi kepada kita, menurutkan kepada kita, hal-hal yang luar biasa, yang saya katakan kecemerlangan. Kecemerlangan. Yang pertama tentunya Sumpah Pemuda. Ya.
satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Satu bahasa mempersatukan kita. Dan bahasa yang dipilih bukan bahasa mayoritas. Bahasa suku yang minoritas diambil jadi bahasa kebangsaan dan mampu mempersatukan. Kecemerlangan selanjutnya adalah Pancasila. Pancasila yang telah mempersatukan. Ini saya kira sudahlah kita ya. Kita terima dan anak-anak muda sekarang menerima seolah-olah ya apa ya? Itu biasa. Tapi saudara-saudara, lihatlah dunia sekarang. Lihatlah dunia hari ini. Perang di mana-mana. Perang di Eropa. Di tempat lahirnya demokrasi, perang. Sama-sama. Mereka itu ras yang sama. Bedanya apa Ukraina sama Rusia? Hampir sama bahasanya, hampir sama agamanya. Perang. Perangnya luar biasa. Hitungannya kira-kira tiap bulan belasan ribu yang mati. Tiap bulan. Belum lagi Gaza, belum lagi Palestina, Suriah, Irak, Libya, Sudan, Yaman, Somalia, Pakistan perang. Tetangga kita Kamboja perang sama Thailand. Myanmar perang. Jadi janganlah kita menganggap apa yang kita miliki sekarang adalah biasa-biasa saja. Di tengah itu semua kita juga harus mengakui bahwa apa yang diberikan oleh pendiri bangsa kita selain Pancasila adalah Undang-Undang Dasar 1945, itu pun kita tinggalkan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat jelas dan sangat gamblang itu tidak mau dibicarakan. Tidak mau dibicarakan dan tidak mau apalagi diberlakukan. Jadi saudara-saudara HIPMI sebagai pengusaha muda, sebagai pelaku ekonomi, tadi disebut sebagian besar UMKM. Saudara harusnya bertanya, ya kan? Saudara sering dengar negara kita begitu kaya, tapi kita lihat banyak rakyat kita yang hidupnya sangat-sangat susah. Masalahnya adalah menurut keyakinan saya bahwa kita telah meninggalkan sendi-sendi yang paling penting, yaitu sendi rancang bangun bangsa. Bagaimana kita mau mendirikan gedung tanpa suatu blueprint, tanpa suatu gambar teknis. Kalau kita menyimpang dari blueprint, dari cetak biru, kita menyimpang, gedung itu runtuh.
Kita sudah diberi rancang bangun, blueprint. Tapi kita pura-pura bahwa itu tidak penting. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, berdasar atas azas kekeluargaan. Ini lip service. Yang dibesarkan adalah konglomerasi. Saya kaget, saya memang benar disebut, saya memang bukan ahli keuangan. Tapi saya kaget. Waktu saya kampanye, saya berurusan dengan ibu-ibu yang ikut super mikro, mekar ya, super kredit super mikro. Mereka rata-rata bayar bunga itu 24%. Bagaimana? Saudara pengusaha besar pinjam uang dari bank himbara, bank milik pemerintah, bunganya 9%, 10%. Bagaimana orang miskin bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar? Jadi kejanggalan-kejanggalan ini saya coba luruskan. Saya sangat yakin kita laksanakan pasal 33 tentunya dengan arif, dengan bijaksana, tapi kita laksanakan. Saya yakin Indonesia akan bangkit dengan cepat, kita akan bangkit. Saudara-saudara sekalian, jangan lupa subscribe ya.